Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ferry Sanjaya. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Suatu Satu, Desa Suatu Lama, Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin. Saya adalah mahasiswa batch 2, kategori 2 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini Rabu, tanggal 31 Januari 2024, saya akan menampilkan video uji kinerja saya di kelas 4 dengan materi pesan pokok surah At-Tin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kamu sehat. Sudah sarapan? Sudah. Siap ya untuk belajar ya? Siap. Sekarang Bapak mau cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita cek kerapian dulu, cek kebersihan kelas, coba cek kerapian baju. Kalau belum rapi silahkan dirapikan. Kemudian cek kiri kanannya, kalau ada sampah silakan dimasukkan ke sampah dan dibuang. Untuk menambah semangat kita ya sebelum belajar, supaya kita semangat ini belajar ya, mari kita bersama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita ya. Bapak minta untuk pimpin doa kepada saudara Hafiz. Silakan saudara Hafiz maju ke depan. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca surah-surah pendek dulu ya. Kita membaca surah At-Tin bersama-sama. Ayo kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme pada diri kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta semuanya berdiri. Kita nyanyikan dengan hikmat ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
lalu. Kita bahas tentang apa ya? Saya Pak. Ya udah, Tentang surah At-Tin. tentang surah At-Tin. Baik, tepuk tangan buat Uda. Sekarang materi kita adalah tentang mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin. Sekarang submateri yang akan kita bahas yaitu tentang memahami pesan pokok Quran surah At-Tin. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Apa sih pesan yang terkandung di dalam surah At-Tin? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran surah At-Tin? Untuk itu, mari kita pelajari bersama pesan pokok Quran surah At-Tin. Sekarang Bapak mau tanya. Bapak akan memberikan kalian pertanyaan, ya. Siapa di antara kalian yang tahu kenapa surah At-Tin itu dinamakan At-Tin? Saya Pak. Jangan, apa alasannya? Karena buah tin. Karena buah tin. Karena buah tin. Baik, tepuk tangan buat Zahra. Nah, selanjutnya sebutkan apa saja kelebihan manusia dibanding makhluk Allah lainnya. Ayo, siapa yang tahu? Saya Pak. Ya udah, apa jawabannya? Karena manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah yang sebaik-baiknya. Iya, tepuk tangan buat Uda. Baik, ada pertanyaan terakhir. Nah, apakah kalian tahu apa sih pesan pokok dari Quran surah At-Tin? Ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, mari kita belajar tentang pesan pokok dari Quran surah At-Tin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan kita mempelajari pesan pokok dari Quran surah At-Tin? Nah, yang pertama, setelah mengamati gambar, nanti kalian akan Bapak beri gambar, kemudian menyimak video, kemudian melakukan literasi dengan membaca, ya, baik itu membaca buku paket maupun searching di internet, dan mendengarkan penjelasan dari guru, maka siswa dapat menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surah At-Tin dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi, nanti kalian Bapak suruh untuk diskusi, ya, berdiskusi. Harapannya apa? Supaya siswa dapat mengumpulkan informasi tentang pesan pokok Quran surah At-Tin dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui model pembelajaran project based learning, nanti siswa diharapkan dapat membuat peta pikiran tentang pesan pokok Quran surah At-Tin, ya. Nanti kita proyeknya itu membuat peta pikiran. Nanti Bapak ajarin cara-caranya, ya. Kemudian yang keempat, melalui model pembelajaran project based learning, siswa dapat menyajikan hasil kerja kelompok tentang pesan pokok Quran surah At-Tin. Baik, bisa dimengerti? Bisa? Ya. Pentingnya kompetensi yang harus dicapai, ya. Jadi harapan Bapak, harapan kita semua, setelah mempelajari dari pesan surah At-Tin, maka kalian nanti bisa mengamalkan isi pelajaran yang ada di dalam Quran surah At-Tin itu, ya. Adapun garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi nanti Bapak mau melakukan tes kemampuan awal melalui aplikasi Quizzes. Nanti kita buka melalui Google Sheet, ya. Nanti link Google Sheet-nya Bapak kirim melalui WA Group. Nah, setelah melakukan tes kemampuan awal, kemudian kita tahu nih hasilnya, kemudian kita bagi kelompok berdasarkan gaya belajar kalian, ya. Nah, setelah kita kelompokkan, nanti Bapak akan memberikan materi sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Kemudian setelah itu kita melakukan metode pembelajaran yaitu nomor head, yang mana nanti setiap siswa itu Bapak kasih nomor. Nanti Bapak kasih topi, di topinya itu ada nomor 1 sampai 5 nomornya, ya. Nah, bagaimana cara mainnya? Yang mendapatkan nomor 1, maka nanti dia akan menjawab soal nomor 1.
yang mendapatkan nomor 2, maka dia akan menjawab soal nomor 2. Begitu seterusnya sampai nomor 5. Yang tugasnya menjawab nomor 2 sudah selesai sampai nomor 5, baru kalian diskusikan di kelompok. Ini jawaban nomor 1 punyanya si A umpamanya, benar apa enggak nih? Kalau misalnya salah dibenerin. Ya. Lanjutkan lagi, kita membuat proyek. Ya. Proyek kita adalah membuat peta pikiran melalui aplikasi Canva. Nanti Bapak fasilitasi Chromebook. Setiap satu kelompok itu satu Chromebook. Kalian masuk melalui akun belajar ID kalian masing-masing ya. Setelah selesai baru kalian sajikan. Maju, presentasikan ya. Nanti kita belajar mempresentasikan lewat proyektor. Kita tampilkan nih hasil karya kalian. Setelah selesai baru kita tarik kesimpulan, kita melakukan refleksi, kita melakukan tes akhir ya untuk mengetahui pengetahuan kalian. Setelah itu baru kita lihat hasilnya. Kalau ada yang di bawah KKM, kita akan melakukan demikian. Kalau misalnya ada yang di atas KKM, kita akan berikan tindak lanjut pengayaan. Setelah itu refleksi, setelah itu kita tutup dengan doa. Ya, kita tutup dengan doa. Salam selesai. Bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjut. Bapak sudah mengirim link ke grup ya, link Google Sheet. Silakan buka Google Sheet-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Sudah? Kalau sudah, kita akan melakukan tes kemampuan awal atau tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal. Nah, maka kita ke quiz. Silahkan klik quiz. Nah, quiz. Kemudian di situ ada tes diagnostik. Ya, ada? Silahkan diklik. Iya, silahkan mulai. Nah, ini peringkatnya masih Asyifa Az-Zahra di peringkat pertama, disusul dengan Ahmad Hafiz di peringkat kedua, kemudian di peringkat ketiga ada Virginia Khotibah. Ayo yang lainnya semangat. Oh, masuk lagi Deswita ke peringkat ketiga. Peringkat pertama ada Asyifa Az-Zahra, kedua Ahmad Hafiz, dan ketiga Ahmad Maria Firdaus. Tepuk tangan. Baiklah, sekarang kita bagi kelompok. Tapi sebelumnya Bapak mau nanya dulu. Di antara kalian semua, siapa yang suka mendengarkan video? Angkat tangannya. Iya, ada 5 orang ya yang suka mendengarkan video. Baik, turunkan. Kemudian siapa di antara kalian yang suka melihat gambar atau membaca? Silakan angkat tangannya. Ya, baik. Siapa di antara kalian yang suka berpraktek? Ada yang suka praktek? Ada. Oh, tidak ada yang suka praktek ternyata ya. Sekarang kita bagi kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian tadi. Bagi yang suka mendengar video, itu berarti kalian adalah gaya belajarnya auditori. Maka kalian bergabung menjadi satu kelompok yang suka mendengarkan video, yaitu kelompok auditori. Kemudian bagi kalian tadi yang suka melihat gambar ataupun membaca, maka kalian termasuk gaya belajar visual. Tadi yang suka mendengarkan video, silakan bergabung menjadi kelompok karena gaya belajarnya termasuk gaya belajar auditori. Silakan ambil tempatnya. Kemudian bagi kalian yang suka melihat gambar dan suka membaca, maka termasuk gaya belajar visual, maka bergabung menjadi satu kelompok visual. Silakan.
Nah, baik ya. Sekarang kita kembali ke Google Sheet. Silakan kalian klik materi. Klik materi ya. Kemudian pilih kelasnya, kelas 4. Setelah itu ini pesan Quran surah Al-Tin. Buka. Nah, untuk kelompok visual silakan baca dulu buku paketnya, silakan dibuka yang ini. Ya. Kemudian untuk kelompok auditori buka YouTube-nya yang di bawah. Bisa? Baik. Ya, kelompok auditori silakan disimak dengan baik materi YouTube-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke arti dari Quran surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Untuk kelompok visual silakan buka PowerPoint-nya. Nah, ya, tentang pesan pokok Quran surah At-Tin. Kemudian untuk kelompok visual silahkan buka tafsir, ya, buka tafsirnya. Silahkan dibaca tafsir Ibnu Katsir. Nah, buah tin dan zaitun dalam sejarahnya bagaimana sih tempat tumbuhnya? Buah tin dan zaitun itu banyak tumbuh di tempat-tempat penting dalam sejarah Islam seperti Palestina, Suriah, Yordania, Baitul Maqdis. Kemudian tempat para nabi. Tempat-tempat ini merupakan tempat di mana beberapa nabi besar dan diutus. Seperti siapa? Nabi Isa dan Nabi Musa. Jadi buah tin itu tumbuh di tempat-tempat suci. Yang mana tempat-tempat itu adalah tempat-tempat para nabi. Kemudian misi para nabi apa? Nabi-nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Derajat manusia. Kita sebagai manusia ini derajat kita di mana sih? Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ujung kita sempurna, nggak panjang. Telinga kita sempurna, nggak lebar, ya kan? Nggak lebar punya kamu. Kemudian tugas manusia, dengan kelebihan-kelebihan itulah, dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada kita, maka Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Bumi ini ya, kita ini sebagai pemimpin di bumi. Bumi ini pemimpinnya kita, manusia. Bukan harimau, bukan singa, bukan jin, tapi manusia yang memimpin bumi. Dan tugasnya apa? Menjaga alam ini sebetulnya, bukan dirusak. Tapi salahnya manusia itu merusak alam. Pada ditebangin pohonnya, nggak ditanam lagi. Pada dikerui isi batu baranya, nggak ditimbun lagi. Akhirnya kehidupan di dunia itu tidak seimbang. Kan adanya pohon, adanya hutan, adanya binatang-binatang seperti ular, tikus, itu menyeimbangkan kehidupan di bumi. Kalau pohonnya habis, maka air itu tidak ada lagi yang menampungnya. Banjirlah akibatnya. Makanya Allah tuh menciptakan itu sudah seimbang. Nah, Allah adalah hakim yang adil. Tahu hakim kamu? Hakim. Allah tuh yang paling adil, ya. Jangan kau kira Allah itu menciptakan manusia itu sia-sia. Tidak ada Allah menciptakan manusia itu sia-sia. Jangankan manusia ya. Jangankan manusia, binatang yang kecil pun itu ada manfaatnya. Dan Allah akan memberi putusan yang adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum kepada orang yang bersalah. Jadi apabila orang itu bersalah, gak pernah sholat, gak pernah beribadah, gak taat sama Allah, maka akan Allah berikan apa? Hukuman.
Kalau orang itu rajin sholat, rajin beribadah dan dekat dengan Allah, maka akan Allah beri Pahala. semuanya akan ada balasannya. Baik, ada yang mau bertanya? Enggak. Sudah ada, sudah paham semua berarti ya. Sekarang kita ice breaking ya. Kita melatih konsentrasi. Kita ice breaking kita adalah kita main clue ya. Perhatikan clue dari saya. Clue-nya adalah muter-muter. Clue-nya muter-muter. Kalau 5 tambah 5 10, kemudian 6 tambah 6 12. Sekarang 7 tambah 7 berapa? Berapa Jara? 2. Tepuk tangan buat Jara. 2. Sekarang kelompok sini. Kelompok sini ya. Coba saya tanya, clue-nya muter-muter. Coba jawab. Kalau 6 tambah 6 12, 7 tambah 7 2. Sekarang 8 tambah 8 berapa? Berapa udah? 3. 8 tambah 8? 3. 4. Berapa? 4. 3 apa 4? 4. 4. Baik, tepuk tangan. Kemudian sekarang kita main game ya. Ice breaking kita main game. Gamenya adalah game tajwid. Gamenya kalian sambung ayat. Jadi di sini ada aplikasi. Setiap kelompok nanti berbaris ya. Kalian tebak, kalian sambung ayat itu. Tinggal kalian pilih, kalian klik oh ini sambungannya ya. Jadi banyak-banyakan poin. Banyak poin mana nih? Antara kelompok visual sama auditori banyak-banyakan poin ya. Siap ya? Kita mulai dari kelompok auditori. Ya, silakan baris kelompok auditori. Lalu silakan pilih. Salah. Ayo kembali ke belakang, lanjut yang di depannya. Ayo. Lanjut. Lanjut. Waktunya 2 menit ya. Untuk kelompok auditori itu total skornya 140. Tepuk tangan. Nah sekarang Bapak mau membagikan LKPD. Ya nanti di LKPD itu ada soal yang harus kalian jawab ya. Saya bagikan, Bapak bagikan LKPD-nya. Satu-satu ya. Nah sekarang kita akan menjalankan metode number head together. Seperti apa sih itu? Ya, nanti setiap anggota kelompok itu Bapak beri nomor secara acak dan nanti nomornya diletakkan di kepala. Untuk itu Bapak sediakan topi ya, topi masing-masing nanti kita kasih nomor. Nah, kemudian nanti Bapak akan berikan soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Maka bagi anggota kelompok yang nomornya 1, maka tugasnya menjawab nomor 1. Berarti bagi anggota kelompok yang mendapatkan nomor 2, maka dia tugasnya menjawab soal nomor 2 dan selanjutnya sampai nomor 5. Jadi semuanya bekerja. Nanti setelah selesai baru didiskusikan. Didiskusikan maksudnya gimana? Oh nomor 1 benar apa enggak jawabannya? Dicek sama-sama nih setiap kelompok. Kalau benar berarti oke, lanjut. Nomor 2 sampai nomor 5 dicek bareng-bareng, didiskusikan ya. Ditulis di kertas itu tadi yang sudah Bapak bagi. Itu nomor 1 berarti dia menjawab nomor 1 nanti ya.
Paham? Paham? Baik, sekarang pakai topi yang sudah Bapak bagi, silakan dipakai dulu. Jangan terbalik. Pakai topinya. Nah, baik ya. Sekarang Bapak akan bagi nomornya secara acak. Baik ya. Tempelkan di topi atas. Tempel. Tempel di topi atas. Tempel di topi atas. Tempel di topi atas. Siap nomornya ya? Iya, nomornya sudah siap. Kelompok sana, bagaimana? Siap? Iya. Nah, sekarang tugas masing-masing kelompok atau anggota kelompok yaitu mencari informasi atau jawaban dari pertanyaan yang sudah Bapak sediakan ini ya. Dari nomor 1 sampai nomor 5. Di mana mencari informasinya? Bisa melalui YouTube tadi, bisa melalui PowerPoint, bisa melalui buku paket, atau melalui tafsir, link tafsir tadi. Nanti disesuaikan dengan nomor yang ada di kepala. Bagi yang nomor 1, itu berarti soalnya adalah ini. Surah Yasin terdapat dalam urutan keberapa dalam Al-Quran? Itu nomor 1. Jawab ya. Diturunkan di mana? Jawab. Terdiri atas berapa ayat? Itu pertanyaan nomor 1. Silakan jawab yang mendapatkan nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Apa sebab penamaan surah Atin? Apa sebabnya? Yang ketiga, pesan surah Atin ayat 1 sampai 3. Kamu tulis 1 sampai 3 pesannya. Pertanyaan nomor 4, menulis pesan ayat surah Atin ayat 4 sampai 6. Nah, apa pesannya? Pertanyaan nomor 5 juga menulis surah Atin, pesan dari surah Atin ayat 7 dan 8 ya. Oke. Nah, sekarang silakan didiskusikan. Sudah selesai kan? Sudah. Silakan didiskusikan setiap kelompok. Didiskusikan jawabannya benar apa enggak dari teman-teman anggota kelompoknya masing-masing. Soal nomor 1 silakan bacakan Azrin. Ke-95 diturunkan di Mekah, jumlah ayatnya 8. Nomor 2 silakan baca Elia. Para ulama menamai surah ini dengan Adin atau Wadin. Nama Adin terambil dari kata pada ayat pertama surah ini. Adin artinya buah din. Bagaimana benar jawabannya? Benar, iya. Jawaban nomor 1 silakan bacakan Azam. Surah ke-95 dalam Al-Quran 8 ayat termasuk surah Makkiyah. Nah, sekarang kita membuat proyek ya. Dari informasi yang sudah kalian dapat ya, baik itu dari video maupun PowerPoint atau tafsir ataupun buku paket. Nah, sekarang kita membuat proyek peta pikiran ya melalui aplikasi Canva. Kita membuat proyek peta pikiran melalui aplikasi Canva. Bapak sudah memfasilitasi Chromebook setiap kelompok 1. Silakan masuk ke Canva, buka Google Chrome-nya, masuk ke Canva. Klik Canva, ketik Canva, sudah? Canva for Education. Di sini ya. Nah, sini klik. Sini loh, Canva for Canva ya, Canva klik Canva. Canva Visual Suite. Nah, ya. Baik, masuk. Kalian masuk menggunakan ID belajar kalian ya. Sini siapa yang mengoperasikan? Udah, berarti menggunakan
Edi belajar udah, sini Siva berarti menggunakan Edi belajar Siva. Silakan masuk. Sudah? Kalau sudah, masuk ke proyek. Nah, masuk ke proyek. Di situ sudah Bapak desainkan. Sudah Bapak desainkan, kalian tinggal mengganti tulisan, memasukkan tulisan, dan kalaupun kalian mau merubah warnanya atau menambahi variasinya silahkan ya. Baik, kalian silahkan rancang peta pikirannya di situ ya. Jadi di sini ada desain yang harus kalian buat seperti ini ya. Itu sudah saya desainkan, tinggal kalian mengisi arti. Jadi peta pikiran itu isinya arti, kemudian surah keberapa dalam Al-Quran, kemudian termasuk surah apa, kemudian pesannya kalian tulis juga di bawah ya. Silakan mulai merancang, silakan berdiskusi. Kita buat kesepakatan, kira-kira waktunya berapa menit nih? 1 jam. Oke, 1 jam. Kita kerjakan proyek kita dalam 1 jam. Silahkan kerjakan. Proyeknya sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan disajikan untuk dipresentasikan. Kita mulai dari kelompok mana dulu ya? Oke, visual. Silahkan visual maju. Ayo sajikan. Iya. Udah nyala? Iya. Kami dari kelompok visual siap menyajikan hasilnya. Ya, silakan. Buah tin dan zaitun 95 Makkiyah. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam, Palestina, dan Suriah. Kami dari kelompok auditori siap menyajikan hasilnya. Artin artinya batin, surah ke-95 dalam Al-Quran, termasuk surah Makkiyah. Pesan surah Artin, buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam atau sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus antara lain Nabi Isa. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna dari hewan. Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Baik, kelompok lain ada pertanyaan? Tidak ada.
Kalau gitu kita beri aplaus untuk kelompok auditori. Sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya. Terus ini LKPD-nya kumpul semuanya. Ya. Baik, karya kalian hari ini, peta pikiran yang kalian buat melalui aplikasi Canva semuanya luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Nah, dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pesan pokok Quran Surah Atin, kira-kira apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo Kak. Ya, udah. Apa kesimpulannya? Bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk, maka tugas kita adalah bersyukur dan memperbanyak amal soleh. Iya, tepuk tangan buat udah. Nah, sekarang saatnya kita mengerjakan tes sumatif ya, tes akhir. Kita melakukan tes melalui aplikasi Quizizz. Silahkan buka Quizizz-nya melalui link Google Chrome. Nah, ini kodenya untuk masuk ke Quizizz. Silahkan masukkan kodenya. Kita tunggu. Masih belum ada yang masuk nih. Ada Sipa masuk, Deswita masuk, Laren masuk, baru 3, 4. Apa aja? Ahmad Hafiz, Heru Al-Azam, Virginia, Zahra Nurafika, Elia, Adril. Oke, ada 10 orang ya sudah. Sekarang Bapak mulai. Kita mulai. Silakan dijawab. Ya, ini peringkatnya. Yang pertama sementara masih ada Ahmad Hafiz, kemudian disusul Zahra Nurafika. Yang ketiga ada Asyifa Az-Zahra. Keempat ada Al-Fajar Nur Huda. Nah, kita lihat peringkatnya. Iya, peringkat pertama ada Ahmad Hafiz, kedua Zahra Nurafika, yang ketiga Asyifa Az-Zahra. Tepuk tangan. Baik, info. Bagi yang nilainya belum mencapai target, nanti akan mengikuti remedial. Dan bagi yang nilainya mencapai target, maka akan mengikuti pengayaan. Nah, sekarang refleksi kita hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Saya bagi kertas refleksi, silakan diisi ya refleksinya. Kamu tinggal conteng itu ya. Tinggal conteng. Sudah diisi hasil refleksinya? Sudah. Kita jawab sama-sama refleksi kita. Sudahkah kalian bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan? Sudah. Apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Iya. Bagian mana yang paling kamu sukai? Semua. Dan bagian mana yang tidak kamu sukai? Tidak ada. Untuk pelajaran kita minggu depan yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Pesan Bapak adalah ya, kerjakan sholat 5 waktu. Kalau bisa berjamaah, berjamaah di masjid ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Demikian pelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita baca doa ya. Bapak minta kepada saudara Huda, silahkan pimpin doanya Huda. Silakan Huda. Ya. Doa mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.